Suatu pagi pada tahun 1968 di Amerika Serikat terlihat ada seorang bocah bernama Ricky sedang latihan baseball pakai tongkat dan batu. Dari lahir kaki Ricky lumpuh. Agar bisa jalan dia harus pakai alat bantu. Ricky suka banget baseball. Cita-citanya mau jadi pemain baseball di Liga Utama Amerika Serikat. Saat sedang serius latihan, ada anak perempuan bernama Gracie bilang pukulan Ricky kurang keras. Ricky yang tertantang langsung memukul batu sekencang-kencangnya. Gracie kagum. Sebelum pergi, Gracie berkata, pokoknya mulai sekarang kita berdua pacaran. Bodo amat, kita mesti nikah. Setelah pergi, adik Ricky yang bernama Connie memberitahu kakaknya agar jangan terlalu dekat dengan perempuan itu. Ayah Gracie yang bernama Sans orangnya pemabuk, bahkan suka mukulin keluarganya. Dia takut nanti kakak mati. Dari belakang, ayah mereka menasehati, "Hus, istighfar, jangan suka menjelek-jelekan orang lain." Ayah Ricky dan Connie adalah pastor gereja. Ricky ini anak kesayangan ayah karena dia spesial. Meski punya kekurangan di kaki, namun hafalannya sangat kuat. Bahkan dia hafal seluruh ayat di Alkitab. Siangnya di gereja, waktu ayah sedang khotbah, ayah Gracie yaitu Sans ngerokok di dalam gereja. Ada juga mama buang ludah ke lantai. Ayah lalu menegur dan menyindir mereka berdua. Dia menyuruh Ricky menyebutkan ayat di Alkitab tentang orang yang gak punya adab. Attitude 0. Sans gak terima dan bilang ngapain dengerin pastor yang lebih miskin dari dia. Ayah pun mengusir Sans dari sana. Selesai ibadah, Ricky ngajak Connie dan kakak tertua bernama Robert main baseball pakai batu. Mereka ini 3 bersaudara. Robert ngelempar, Ricky yang mukul. At bat, Ricky hit. Faster goes out. Oh my God! Mendengar suara kaca pecah, Robert panik ngajak kedua adiknya lari. Tapi Ricky gak mau, dosa. Ayah pernah mengajarkan kita gak boleh lari dari masalah. Jadi dia akan tanggung jawab. Ketika mereka memeriksa, ternyata yang pecah adalah kaca mobil seorang pria bernama Ray. Setelah menjelaskan kalau mereka tadi main baseball, bukannya marah, Ray malah minta Ricky memukul batu ke arah kaca mobilnya sekali lagi. Dia nggak percaya, nggak mungkin dengan kondisi kaki seperti itu, pukulan baseball Ricky bisa sangat jauh. Namun saat melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ricky memukul batu dan mendarat sempurna ke kaca mobil, Ray begitu kagum lalu berkata, nanti bila sudah besar datanglah temui dia lagi. Ia janji akan jadi manajer Ricky sampai bisa main di Liga Utama. Malamnya keluarga Ricky makan hanya dengan sepotong roti kecil. Nenek kesal, udah tahu kita miskin, kenapa tadi ayah memarahi jemaat gereja cuma gara-gara merokok? Padahal dari sedekah mereka lah keluarga kita bisa makan. Apa ayah lupa kalau kita juga butuh uang sedekah untuk membelikan Ricky alat bantu jalan sampai dewasa? Mendengar ucapan nenek, Ricky kaget. Ayah pernah bilang sebentar lagi dia sembuh dan alat bantu jalan akan segera dilepas. Kenapa nenek bilang harus pakai sampai dewasa? Dengan kecewa, Ricky pergi ke kamar. Di kamar, waktu sedang baca Alkitab, Robert memberikan setumpuk kartu bergambar pemain baseball pada Ricky. Kartu-kartu itu dia beli dari hasil nabung uang jajannya selama 3 bulan. Pas lagi asik lihat-lihat, ayah datang. Meski kartu sudah disembunyikan dalam Alkitab tetap ketahuan. Ayah memarahi mereka berdua, terutama Ricky. Ayah tahu Ricky suka baseball, tapi harus sadar diri. Jangankan lari, jalan aja kesulitan. Jika terus memaksa, Ricky hanya akan mempermalukan diri sendiri. Daripada main baseball, mending jadi pastor seperti ayah. Dengan bakat yang dimiliki, ayah yakin di masa depan nanti, Ricky bisa jadi pastor hebat. Ricky hanya mengangguk pasrah. Besok lusanya, ketika keluarga Ricky ke gereja, mereka disambut para jemaat yang marah.
Sebelum sempat turun dari mobil, Sans menghampiri lalu mengusir keluarga mereka pergi dari kota ini. Akibat kejadian kemarin, para jemaat yang tersinggung memutuskan ingin ganti pastor. Karena rumah keluarga Ricky hasil dari sedekah, para jemaat minta rumah itu segera dikosongkan. Ayah hanya bisa menurut. Ibu yang sudah muak keluar mobil. Di hadapan semua jemaat, ibu berkata suaminya orang baik. Dia selalu mementingkan gereja dan para jemaat dibanding anak-anaknya sendiri. Cuma gara-gara ditegur, keluarganya langsung dicap buruk, bahkan diusir. Jangan karena punya uang kalian tega menindas kami. Ibu percaya bukan suaminya yang tak pantas jadi pastor di sini, tapi kalianlah yang tak pantas dibimbing suaminya lagi. Esok pagi selesai mengemasi barang, keluarga Ricky pun pergi. Di tengah jalan, ayah melihat Sans mabuk parah baru keluar bar mau pulang naik mobil. Karena khawatir kecelakaan, ayah bergegas melarang. Lebih baik dia antar. Sans justru marah dan nantang gelut. Just trying to save your neck. My neck! Get in the car. Ayah berhasil mengantarnya pulang. Setelah memasukkan Sans ke rumah, ayah melihat wajah Ibu Gracie babak belur. Ibu Gracie memberitahu luka ini akibat tadi malam dia coba membela keluarga Ricky di depan suaminya. Ia tahu ayah Ricky baik, mungkin sekarang tak dihargai, namun penyesalan datang belakangan. Kalau sudah tiada, baru terasa. Nanti para jemaat akan sadar betapa mulianya ayah Ricky. Mendengar itu, ayah berterima kasih. God bless you. Berjam-jam keluarga Ricky terus berjalan. Hingga di jalanan sepi, mobil mereka kehabisan bensin. Ayah benar-benar putus asa. Ia keluar berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ban meletus. Ayah makin frustasi. Semua keluarga keluar berusaha menenangkan. Robert berkata, kita akan baik-baik aja. Baru juga ngomong gitu, mendadak ada suara petir. Mendung. Sambil ketawa, ayah bilang kita adalah keluarga paling sial sedunia. Semua keluarga pun ikut ketawa. Tak lama kemudian hujan turun. Dalam mobil ketika sedang menunggu hujan, ada seorang nenek naik mobil mewah menawarkan bantuan. Nenek juga mengajak mereka sekeluarga mampir ke rumahnya. Saat sampai waktu anak-anak nonton TV, para orang dewasa ngobrol bareng nenek dan kakek. Setelah mendengar kisah keluarga ayah, kakek menawarkan apa ayah mau jadi pastor di kota Bowie, Texas. Kebetulan adiknya sedang mencari pastor di sana. Meski cuma kota kecil, tapi orang-orangnya baik. Tanpa pikir panjang, ayah langsung jawab mau. Esok pagi, keluarga Ricky pergi ke kota Bowie, Texas. Ketika sampai dari dalam mobil, ibu, Ricky, Robert, Connie, dan nenek bengong melihat rumah yang akan mereka tempati. Jelek banget, sebelahan sama bangunan angker. Pengurus kota menjelaskan, walaupun rumah jelek tapi kuat tahan angin tornado. Waktu ayah nanya soal bangunan angker di samping rumah, pengurus bilang bangunan itu bekas kamar mayat. Semua pun istighfar bareng-bareng. Besoknya saat jalan-jalan, Robert dan Ricky melihat ada anak-anak sedang main baseball. Ricky bertanya apa boleh ikut main. Salah satu anak bernama Quinn nolak. Dia nggak mau main sama anak cacat. Ricky nggak tersinggung. Dia malah nantang jika bisa mukul bola yang dilempar Quinn, maka dia dan kakaknya boleh ikut main. Quinn setuju. Di lemparan pertama, Quinn sengaja melempar bola ke arah bawah sampai Ricky jatuh.
Karena merasa alat bantu jalannya terlalu kaku, Ricky nekat merusak alat itu pakai tongkat baseball. Buddy! Rotation! Oh! Look at robot boy. What are you doing? Ah! Meski kesakitan, sekarang Ricky bisa bergerak lebih bebas. All right, fun's over. Ricky berhasil memukul bola. Melihat itu, Quinn marah-marah. Dia tetap nggak mau ngajak Ricky main. Robert yang nggak terima pun membela adiknya. Sebelum situasi kacau, salah satu anak bernama Jason memisahkan mereka berdua. Jason memberitahu dia dan teman-temannya adalah anggota klub baseball di kota ini. Kalau mau gabung, coba aja daftar besok. Malamnya ketika makan bersama, ayah sangat senang melihat Ricky bisa jalan tanpa alat bantu. Saking senangnya, ayah ngajak semua makan es krim di luar. Keesokan harinya, Ricky dan Robert datang mau daftar klub baseball. Selain mereka berdua, ada beberapa anak lain mau daftar juga. Pelatih lalu memberikan formulir pendaftaran yang harus ditandatangani orang tua. Ricky lemas. Udah pasti ayah melarang. Robert menyarankan lebih baik minta tanda tangan ibu aja, jangan kasih tahu ayah. Tapi Ricky nggak mau durhaka, dia mau jujur. Malamnya Ricky coba bicara ke ayah. Sesuai dugaan, ayah nggak setuju. Meski terus diyakinkan kalau kakinya udah sembuh, ayah tetap tak mengizinkan. Dari lahir, dokter memvonis Ricky lumpuh. Bisa jalan aja udah syukur, jangan berharap lebih. Ricky kecewa. Keesokan harinya, selesai ibadah di gereja, ibu memberikan surat dari Gracie. Ternyata selama ini Ricky dan Gracie sering kirim-kiriman surat. Beberapa hari kemudian, suatu malam saat Thanksgiving, semua anggota keluarga memberi ayah kejutan. Mereka beli burger, kentang goreng, dan minuman soda sambil mengucapkan terima kasih. Selama ini ayah selalu membelikan mereka makanan, jadi hari ini gantian. Waktu ayah ingin memotong burger untuk dibagikan, mereka menolak. Mereka mau ayah menikmatinya sendirian. Ayah pun terharu. Besoknya di lapangan, Jason bingung kenapa Ricky dan Robert nggak jadi gabung klub baseball. Setelah dijelaskan, Jason menyarankan gimana kalau malsuin tanda tangan aja. Pelatih juga nggak bakal tahu. Robert terus mendukung adiknya. Jangan sia-siakan bakat. Dia rela berkorban. Biar Ricky aja yang daftar, nanti Robert yang memalsukan tanda tangan pura-pura jadi orang tua. Akhirnya Ricky setuju. Besok malamnya pelatih datang ke rumah. Di depan ayah ibu, pelatih memberitahu tadi siang waktu melihat Ricky latihan, dia kagum. Anak itu punya bakat luar biasa. Jika boleh, dia mau merekrut Ricky jadi pemain inti untuk bertanding di Liga Junior. Ayah bingung. Ketika pelatih menunjukkan surat pendaftaran, ayah baru sadar pasti tanda tangannya dipalsuin. Ayah menjelaskan dia tak pernah mengizinkan Ricky main baseball. Mendengar itu, pelatih kecewa lalu berkata, dulu sebelum melatih baseball, dia pernah jadi pastor juga selama 13 tahun. Sudah banyak keajaiban yang pernah dia lihat di luar akal manusia. Kini dia memutuskan menjalani hidup lebih mengalir mengikuti arah takdir. Pelatih menyarankan, cobalah lebih peka melihat tanda-tanda takdir yang Tuhan berikan. Cobalah dukung bakat putramu sendiri. Setelah pelatih pergi, ayah memanggil Ricky. Karena tak ingin adiknya dihukum, Robert mengaku dia yang memalsukan tanda tangan. Ricky nggak salah apa-apa. Dia hanya ingin mewujudkan cita-cita adiknya. Ayah makin marah. Mendengar keributan, nenek datang membela kedua cucunya, tapi ayah nggak peduli. Ayah muak lalu berkata, Tuhan telah memberikan 2 bakat, yaitu bakat ahli agama dan bermain baseball. Anak lumpuh seperti Ricky harus sadar diri. Sekarang terserah,
Silahkan Ricky pilih takdirnya sendiri. Esok hari, Ricky dan Robert diskusi. Meski ayah menentang, Ricky masih tetap ingin main baseball. Robert memberitahu selama belum dapat persetujuan ayah, pelatih tak akan memainkan Ricky. Hanya dicadangkan. Mereka berdua harus cari cara gimana meyakinkan ayah. Setelah lama diskusi, Ricky menemukan jawabannya. Sorenya, Ricky menemui ayah di gereja, lalu bilang sekarang dia sudah tahu takdir mana yang akan dia pilih. Ucapan ayah semalam benar, Tuhan telah memberinya 2 bakat. Dia juga tahu alasan ayah ingin sekali Ricky jadi pastor, agar anaknya bisa selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Namun sebenarnya di baseball pun dia juga bisa dekat dengan Tuhan. Setiap kali mengayunkan tongkat baseball, dia merasakan hal luar biasa, seolah Tuhan sedang membimbingnya. Bagaimana bisa anak lumpuh ini memukul bola lebih kencang daripada anak normal lain? Di setiap pukulan baseball, dia selalu bersyukur dan selalu mengingat Tuhan. Setelah merenung, Ricky memutuskan akan menjalani kedua takdir itu lewat baseball. Tak perlu khawatir, hanya karena tak jadi pastor bukan berarti dia berhenti berkhotbah. Dia akan tetap berkhotbah menyebarkan ajaran agama sambil menjadi pemain baseball. Ayah pun istighfar, namun akhirnya mengizinkan. 7 tahun berlalu, kini terlihat Ricky telah menjadi pemain baseball dan sedang bertanding di Liga Divisi 2. Ricky sensation, Ricky hit, and gone. The season opener ends with another. Here you go, Ricky! Gentlemen, the 1973 You're flying! Buffalo Seniors. Malamnya selesai pertandingan, Ricky disambut 2 saudaranya. Di situ ada Ray juga. Semenjak Ricky jadi pemain baseball, Ray lah manajernya. Waktu mau pulang, dari belakang ada cewek manggil. Ternyata itu Gracie. Ricky senang sekali, sudah lama tak bertemu. Karena butuh privasi, Connie dan Robert pamit pulang duluan. Tak lama kemudian, teman Gracie datang. Temannya adalah fans berat Ricky. Ricky lalu mengajak mereka berdua makan malam di rumahnya. Saat sedang ngobrol dengan keluarga Ricky, saling menanyakan kabar, ayah datang. Melihat Gracie, ayah senang. Ayah lalu mengundang Gracie dan temannya ikut acara gereja besok pagi. Tapi teman Gracie nggak bisa. Besok tim Ricky ada pertandingan baseball. Dia mau nonton ke gerejanya kapan-kapan aja. Seketika suasana hening. Ayah pun pergi. Besok lusa Ricky ngajak Gracie jalan-jalan. Sepanjang jalan Gracie cerita dia akan tinggal di kota ini beberapa bulan, jadi bisa lebih sering ketemu. Karena merasa ada kesempatan, Ricky cerita sebenarnya dia masih menyimpan semua surat yang Gracie kirim. Ternyata Gracie juga sama. Di momen itu, Ricky memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Ketika mereka berdua ingin berciuman, tiba-tiba pinggang Ricky sakit. Gracie panik. Ricky menenangkan, ini cuma kecapean aja. Esok hari, Ray memberitahu kalau dia berencana ingin memanggil pencari bakat untuk melihat permainan Ricky. Bila pencari bakat terkesan, maka kemungkinan besar kita bisa masuk ke Liga Utama. Mendengar itu, Ricky bersemangat. Sebentar lagi mimpinya terwujud. Di pertandingan selanjutnya, pencari bakat yang dipanggil Ray datang menonton. Waktu pertandingan mau dimulai, salah satu pemain lawan menghampiri Ricky. Ternyata itu Quinn. Quinn yang masih dendam berkata, hari ini dia akan membuat Ricky malu. Faces county rivals. Didn't say nothing about that arm. You reckon they'll pitch to him? One man heading for the Buffaloes. Nowhere to hide now, robot boy. Ricky Hill.
ends right here. I'm not walking him again. George! Wildcats. Waktu Ricky mau menangkap bola, kakinya tersandung parah kena penyiram rumput. Meski kesakitan, dia masih berhasil menangkap bola. Setelah pertandingan sengit, tim Ricky menang. Quinn kalah lagi. Keesokan harinya, ayah dan ibu mengantar ke rumah sakit. Di sana, dokter berkata kaki Ricky patah, harus segera dioperasi. Jika terlalu lama dibiarkan bisa tambah parah, mungkin sampai tak bisa berjalan lagi. Ricky shock. Dokter juga menjelaskan Ricky punya kelainan tulang belakang. Usia tulangnya lebih cepat tua dari orang biasa. Berdasarkan pemeriksaan, tulang Ricky usianya seperti kakek-kakek umur 60. Saat ayah bertanya berapa biaya operasi, dokter menjawab sekitar $7.000 atau 116 juta rupiah. Mendengar itu, mereka semua hanya bisa diam. Malamnya, Ricky curhat tentang kondisinya ke Gracie. Tadi ayah bilang mau coba minta sumbangan jemaat gereja untuk biaya operasi, tapi nggak mungkin bisa terkumpul uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Gracie lalu bilang nanti dia juga akan bantu minta sumbangan di tempat kerjanya. Kebetulan di sana banyak fans Ricky, pasti uangnya bakal cepat terkumpul. Hari demi hari berlalu, mereka masih terus berusaha mengumpulkan uang. Namun sayang, baru terkumpul $2.000. Suatu siang, waktu keluarga Ricky sedang berkumpul, Ray datang. Ray menunjukkan berita koran dan bilang 2 bulan lagi ada seleksi pencarian pemain baseball untuk Liga Utama yang berlokasi di dekat rumah lama Ricky. Bila ikut, pasti masuk. Tapi Ricky pesimis. Uang operasi aja belum terkumpul setengahnya. Mendadak Ray mengeluarkan cek. Dia akan meminjamkan uang untuk operasi. Nanti kalau sudah masuk Liga Utama dan dapat gaji baru bayar. Ayah langsung melarang ikut seleksi. Mulai sekarang putranya berhenti main baseball. Titik. Ray coba meyakinkan tolong beri kesempatan 1 kali lagi. Tapi ayah tetap melarang. Di tengah perdebatan, nenek yang sudah muak menyuruh, "Diam lu berdua, jangan ikut campur masa depan cucu gua." Nenek mengambil cek dari tangan Ray dan memberikannya ke Gracie. Ayah langsung diem. "Nenek nih bos, senggol dong." Beberapa hari kemudian, operasi Ricky selesai. Kini hanya tinggal menunggu pemulihan. Namun karena punya kelainan tulang, dokter memberitahu mungkin pemulihannya akan lebih lama. Suatu malam, setelah diperbolehkan pulang, Ricky mengajak Gracie nonton film. Selesai nonton, saat sedang makan, Ricky bilang dia bimbang. Dia ingin sekali main di Liga Utama, tapi setiap melangkah jalannya tak pernah mulus, penuh rintangan. Apa sebenarnya Tuhan tak mengizinkan main baseball? Apa harus berhenti? Gracie kecewa. Ricky yang dia kenal tak akan menyerah meski menghadapi banyak ujian. Kenapa sekarang lemah? Gracie pun ngambek pergi meninggalkan Ricky. Di jalan pulang, Ricky bertemu Robert.
Tanpa basa-basi, Robert menyuruh masuk ke mobil, cepat pulang. Sesampainya di rumah, terlihat nenek sudah terbaring lemah. Ternyata selama ini nenek sakit parah. Melihat kondisinya, semua sadar hidup nenek tak akan lama lagi. Nenek berpesan pada ayah. Ia tahu ayah pria baik, namun mulai malam ini dia ingin ayah menjadi pria hebat. Ini permintaan terakhirnya, tolong kabulkanlah. Tolong dukung apapun jalan hidup yang cucu nenek pilih. Di malam itu, ayah yang biasanya keras kepala berjanji akan mengabulkan permintaan nenek. Ricky yang tadinya hampir putus asa, akhirnya yakin untuk lanjut bermain baseball. Beberapa hari kemudian, nenek meninggal dunia. 1 minggu berlalu setelah kaki sembuh, Ricky mulai main baseball lagi. Di tengah latihan, Ray mengingatkan jangan lupa besok ada jadwal seleksi pencarian pemain baseball untuk masuk liga utama. Di sana ada salah satu pencari bakat terkenal bernama Red. Hati-hati, Red orangnya sangat perfeksionis. Jika melakukan kesalahan sedikit aja, bisa langsung gagal lolos seleksi. Besoknya, hari seleksi tiba. Red menjelaskan tahapan-tahapan tes. Di tes awal, para pemain akan dinilai oleh panitia. Dilarang mengajak panitia bicara. Bila lolos tes awal, maka lanjut tes kedua. Nanti tes kedua, lokasinya pindah ke lapangan sebelah. Red akan menunggu di sana. Ketika para pemain bersiap-siap, Ricky bertemu Jason yang ikut tes juga. Jason memberitahu setelah kalah bertanding melawan tim Ricky waktu itu, Quinn pensiun dari baseball. Mendengar kabar barusan, Ricky hanya terdiam. Tak lama kemudian, tes seleksi dimulai. Karena kakinya masih sakit, Ricky kesulitan berlari. Panitia menyuruh keluar, tapi Ricky terus memohon, tolong izinkan memukul bola. Akhirnya panitia mengizinkan. Seluruh bola yang dipukul Ricky melayang hingga ke lapangan sebelah tempat Red berada. Melihat bola yang terus-menerus berdatangan, Red bingung padahal lapangan ini jaraknya jauh banget dari tempat tes awal. Ternyata Ricky sengaja memukul ke arah Red untuk menarik perhatiannya. Want me to shut him down, Red? Every bit of it. Gracious. Now, before you kill some, Yes, sir. that's over 400 foot. Selesai memukul bola, Ricky tak melihat Red datang. Hatinya hancur. Dia berharap Red datang memujinya. Di parkiran, Ricky frustasi dan membuang peralatan baseball, lalu pergi ke rumah lamanya yang berlokasi tak jauh dari sana. Tempat di mana pertama kali dia bermimpi menjadi pemain baseball. Setelah tenang, dia kembali ke tempat seleksi. Saat melihat sarung tangan baseballnya, di dalamnya ada tulisan ayah. Ayah menulis, "Hormatilah orang yang menghormatimu." Seketika Ricky sadar, dialah yang harus menghormati Red, dialah yang harus datang. Waktu bertemu dengan percaya diri, Ricky berkata dia akan menjadi pemukul baseball terbaik di dunia.
tolong beri kesempatan." Mendengar itu, Red menjawab, "Kembalilah tahun depan setelah kaki sembuh." Tapi Ricky tetap keras kepala. Dia mau sekarang. Dia bisa membuktikan kalau cedera kaki ini bukan hambatan. Red yang penasaran lalu menawarkan kesepakatan. Besok malam ada pertandingan baseball. Ricky akan jadi pemukul kedua tim. Jika gagal memukul, maka Red tak akan pernah mau lagi menerima Ricky masuk liga utama selama-lamanya. Tanpa ragu sedikit pun, Ricky menerima tantangan itu. Keesokan siangnya, keluarga Ricky sibuk siap-siap. Kabar tentang Ricky yang jadi pemukul kedua tim tersebar ke seluruh penjuru kota. Semua akan menonton pertandingan kecuali ayah. Malam ini ada acara di gereja. Lagi pula selama ini ayah juga tak pernah sekalipun menonton pertandingan putranya itu. Ketika mengantarkan makan siang, ibu memberitahu ayah kalau setengah jemaat gereja tak akan datang. Mereka ingin menonton, namun ayah sama sekali tak peduli. Melihat sikap ayah, ibu membanting piring lalu pergi. Ayah pun menyusul. Ibu menangis sambil berkata, "Ricky itu spesial. Sampai kapan ayah tak mau mempercayainya, padahal dia telah berkali-kali membuktikan. Bahkan sekarang jika berhasil lolos, maka untuk pertama kalinya ada warga perwakilan kota kecil ini yang masuk liga baseball utama. Satu kota akan bangga." Di saat ayah tak pernah percaya pada anak sendiri, kita semua percaya. Tuhan percaya. Saat ayah menganggap anak sendiri lemah, Tuhan menganggapnya kuat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dekat dan siapa yang jauh dari Tuhan? Mendengar kalimat itu, ayah tertampar. Malam hari di gereja, di hadapan para jemaah, ayah cerita tentang Ricky. Ia sangat menyayangi anak-anaknya. Khusus untuk Ricky berbeda. Waktu kecil tubuhnya rapuh, tapi itu bocah hobi main baseball. Karena tak ingin terluka, ayah berusaha melarang meski dia tahu Ricky berbakat. Dibanding jadi pemain baseball, ayah lebih mendukungnya jadi pastor. Pasturlah takdir yang sebenarnya Tuhan berikan untuk Ricky. Namun ternyata dia salah. Apa yang selama ini dia lakukan bukan memperjuangkan kehendak Tuhan, tapi memaksakan kehendaknya sendiri. Ayah lalu minta izin pada para jemaah ingin pergi menonton pertandingan Ricky. Sementara itu di lapangan, pertandingan dimulai. For the red team, four-time college by the name of Ricky Hill. Now this kid overcome a lot, and he's on a mission to prove to him if he can hit. He gets in the box. Red goes out to the mound. It's your time, Ricky! Don't take it easy on him, Jake. Hill is ready for the task. Fastball. Struggle! Right by really quickly. Hill is for the first time. Well, that had a lot of break on it. Ball and a beauty. Drops off the table. Rocks back and delivers. Hitter Ricky Hill. Batting this time for the red team, designated 2 strikes on Hill. Wilford delivers. Good hit, Ricky! Hill off of him to start the day. And the pinch runner steps in for Hill. Di tengah pertandingan, Red datang lalu minta pelempar bolanya diganti dengan pemain profesional. It's planted right by the pitch. Pitched the ball with a guy standing right behind. And the pitch. Okay, that's 2. Kind of gives a head of acknowledgement to move like that in 20 years. Steps in now for his 11th at-bat, the comeback. Red lagi-lagi mengganti pelempar dengan pemain yang lebih profesional. Goes to the mound.
mound. It looks like he's going to make a change. Playing his last league card. Makes major leaguers look like Hammer. He's an all-star. Big league pitcher Jimmy Hammer. Now, this is going to be a treat right here. Go ahead and warm up. Well, Ricky can't hit anyone. This is a guy who's used to putting out the game. Gonna set him down. Pass against the big right-hander. Comes in and silences all. Fastball right by. Hill digs in. Here it comes. Swing and a miss. Pass against the big right-hander. Against Hill, about as big to make his, who probably this is what he needed to see. Come on! Break out Hill and show him what he's made. He knows he's got one task, and that's hammer on the mound with an 0-2 pitch, ready pitch. Here it comes. Oh, he is down. Is that might not allow him to continue. Ricky cedera. Dia sangat kesakitan. Red lalu menghampiri dan menyuruh menyerahlah. Namun Ricky menolak. Tuhan bersamanya. Dia mau lanjut. He processes this whole day. Imagine everything going through his mind and try to go 11 for 11. Do that again, you're done. He's standing at home plate, staring the hammer. Here it comes. Home run. Ketika berlari, Ricky melihat sang ayah di pinggir lapangan sedang menatapnya dengan penuh kebanggaan. We were never like the others.